maka Allah tabaraka wa ta'ala akan senantiasa memberikan tambahan karunia, tambahan kenikmatan kepada orang-orang yang mensyukurinya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat tambahan karunia dan kenikmatan dari Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling baik, yang paling bagus untuk kehidupan di alam akhirat. Kemudian di antara cara untuk bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita terlebih ilmi, dengan cara kita belajar mengkaji ayat-ayat Allah dan juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, di antara yang perlu kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an maupun hadis itu dituliskan dalam bahasa Arab, ya kan, al-lughah Arabiyah. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk mempelajari al-lughah Arabiyah agar kita mampu untuk memahami tentang teks atau nas-nas, ya, yang terdapat di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Dan di antaranya adalah tentang bahasa percakapan, ya. Karena di antara hadis atau Al-Quran itu ada yang mereka dengan sigah yang khitab, ya, atau percakapan, ya, di antara manusia begitu. Sehingga banyak sekali kita juga memahami al-asalib, usul-usul dalam berbicara ataupun dalam yang ditulis itu kan, sehingga nanti kita mampu memahami apa yang menjadi tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam ayat-ayatnya dan juga dalam sunnah-sunnah nabinya. Baik. Pada pembahasan yang lalu telah kita sampaikan berkaitan dengan pola kalimat, ya, menggunakan kalimat isim, isyarah, huna, ya. Dan sekarang soalnya kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yakni berkaitan dengan hunaka. Kalau huna adalah ism isyarah lil qarib, maka hunaka adalah ism isyarah lil ba'id, begitu, ya. Baik. Maka sebagaimana kemarin, yakni pada huna dan pada huna, maka berlaku juga pada hunaka, ya. Hanya bedanya kalau huna tadi lil qarib, artinya untuk menanyakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Berhunaka maka untuk menanyakan benda-benda yang jauh dari tempat kita, begitu. Misalnya kita berada di dalam kelas, maka mungkin menanyakan sesuatu yang berada di luar kelas, begitu, atau yang jauh di sana, ya, atau yang istilahnya di luar mungkin kota, gitu kan, atau sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya, atau luar daerah, ya, ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita memahami perbedaan antara isim isyarah lil qarib dan juga isim isyarah lil ba'id. Baik. Karena waktunya ini menjelang asar, ya. Jadi kayaknya sepertinya kalau disampaikan sebagaimana biasanya ini nanti akan waktunya tidak cukup, ya. Jadi mungkin untuk kesempatan kali ini sambil asar, ya, kita berikan aja tugas, ya, tugas kepada kalian untuk membuat kosakata dan percakapan sebagaimana kemarin pada huna, hanya saja diganti dengan hunaka, ya. Diganti dengan hunaka. Jadi yang kemarin huna kemudian diganti dengan hunaka. Ingat di sini adalah untuk menunjukkan benda-benda yang jauh, ya, kan begitu. Jadi bukan benda-benda yang di sekitar kita, bukan. Jadi kalau misalnya hunaka, ya jangan kemudian ada maktabun, ada kursiun, itu kan di sekitar kita. Jadi ini kita harus untuk menunjukkan benda-benda yang jauh, gitu kan. Misalnya ada jabalun atau mungkin ada sajaratun, ya. Mungkin di sana ada mungkin hadikotun atau mungkin ada yang lainnya, itu kan. Ya jelas ini benda-benda yang memang dia jauh dari kita, begitu, ya. Ini yang perlu diingat. Jadi kalau tadi ini huna itu untuk benda-benda di sekitar kita menanyakannya, ada berhunaka untuk benda-benda yang jauh dari kita. Jadi jangan sampai kemudian nanti ketika jadi hunaka
ini kalian yang menggunakan benda-benda yang di sekitarnya kan begitu. Ini berarti apa namanya nanti belum memahami makna huna dan hunaka kan begitu ya. Baik, tidak tolong dibikinkan ini sebuah eh, pola kalimat sebagaimana kemarin disebutkan ya pada huna, cuma menggunakan kata hunaka dan ini menggunakan apa namanya menunjukkan benda-benda yang jauh dari kita, bukan yang dekat atau yang berada di sekitar kita kan begitu. Baik. Nah, itu diantara yang perlu dipahami. Kemudian, kalau kemarin kita sebutkan bahwasanya huna itu yang menjawab bisa banyak ya. Misalnya madza huna, maka bisa dikatakan huna kursiun, huna maktabun, huna kolamun, huna kitabun ya kan, atau huna mirwahatun, huna saburatun dan sebagainya ya. Ila dalik ya dan sebagainya. Demikian juga ini ketika hunaka. Hunaka juga bisa apa namanya banyak jawabannya begitu misalnya madza hunak bisa dikatakan hunaka misalnya jabalun atau sajaratun atau hajarun ya kan atau nahrun dan sebagainya itu kan. Jadi selainnya ya ini juga memiliki benda-benda yang juga banyak bisa disebutkan ya kan ketika menjawab ya hunaka kan begitu. Coba nanti dalam ya ini dalam kita praktek membuat apa namanya membuat eh, pola kalimat tersebut, maka menggunakan pola kalimat yang kemarin kita sampaikan kan begitu. Ya nanti apa namanya lebih mudah dalam kita yakni mengidentifikasi begitu ya. Baik. Nah, mungkin begitu tugasnya. Jadi menggunakan ma dan man ya. Jadi ma dan man. Kalau ma itu benda-benda, man untuk yakni benda apa namanya makhluk yang berakal itu kan. Yang mungkin bisa manusia atau bisa tobib atau bisa tolib atau bisa yang itu kan atau misalnya kan yang falah atau mungkin bisa yakni soid atau yang lainnya itu kan. Nah, jelas yakni mereka adalah orang-orang yang jauh dari teman kita kan begitu. Itu yang ditanyakan ya. Baik. Itu berkaitan dengan yakni man kan begitu ya. Baik. Itu gambar singkat tentang penggunaan gunakan. Ya, nanti itu sebagai absen juga ya nanti ya. Jadi istilahnya untuk yang memberikan atau yang menuliskan jawaban tugas tersebut itu sebagai absen pada kesempatan kali ini ya. Bisa difahami? Bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Bisa Insya Ustaz, Allah. bisa insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Jadi mungkin demikian istilah tugas kita pada kesempatan yakni siang hari ini ya. Atau kita tuliskan ya di chat aja mungkin. Ustadz Afan, Ya, tugasnya berapa Ustadz? apanya? Bikin kalimatnya berapa Ustadz? Ya, untuk yang digunakan dengan mas satu untuk man satu ya. Itu aja. Eh, ada mutaga dan banas ya, mutaga dan manas. Berarti 2 saja Ustadz atau 4? Jadi 4 semuanya. Untuk ma mutaga dan manas, man juga mutaga dan manas ya. Atau boleh kalau misalnya mau apa namanya digabung misalnya 2 juga boleh. Artinya mas satu man satu juga boleh. Ya kalau misalnya mau cuma coba mau lebih bagus ya 4 kalau misalnya mau istilahnya cukup 2 juga boleh. Mas satu man satuan begitu. Ustadz, syukran. Baik. Begitu ya. Nah, nanti mungkin disampaikan ketika teman-teman syariat belum semuanya hadir tuh kan. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada teman-temannya yang lain bahwasanya tugas untuk kesempatan siang hari ini adalah kemarin hanya saja apa diganti dengan yakni hunaka kan betul hunaka. Baik. Gitu ya. Dan mungkin demikian yang disampaikan tugas pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf karena kita juga menjelang asar ya, kita juga belum persiapan asar. Dan mohon maaf kalau istilahnya kita stop dulu ya, kita apa namanya selas dulu tempat belajar kita pada kesempatan siang hari ini sebagai bentuk yang penugasan ya, dan nanti hasil tugas sebagai apa tadi absen ya, absen untuk kegiatan pembelajaran sangat kali ini. Baik, Matafirin sholah, aku lu kali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah Subhanallah. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.